Iya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bapak Ketua dan juga Ketua, Wakil Ketua 1, 2, 3 dan juga panitia yang mengatur ini semua. Terima kasih untuk mahasiswa yang ambil bagian dengan tadi memberikan puji-pujiannya. Ini luar biasa dan saya mendapat kehormatan untuk bicara di sini. Saya pakai kaos karena memang mau siap untuk ke laut. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini kebutuhan. Kita biasanya semester penuh ada di kampus, masuk keluar perpustakaan, baca buku sampai mata merah, duduk bikin tugas sampai mengantuk apa itu, laptop. Dan juga kadang-kadang kita masuk kelas dengan seperti lelah sekali. Itu sebabnya acara seperti ini bagi saya, menurut saya ini luar biasa. Sama-sama bilang luar biasa. Luar biasa. Dan saya percaya setelah kembali dari sini, kita kuliah pasti tidak ada yang lemah-lemah lagi ya. Dan pasti berpengaruh ke semangat kita. Jadi acara di pantai begini adalah acara keluarga. Ada banyak orang menggunakan istilah family gathering. Jadi kumpulnya keluarga-keluarga. Kita juga STT Baptis Family Gathering. Dan kita berkumpul supaya kita saling menguatkan. Hari ini singkat saja, saya mau bawa kita untuk memikirkan apa yang dibicarakan Yesus. Dua ayat yang menurut saya belum banyak orang mengerti rahasia dari dua ayat ini. Itu ada di Matius 18 ayat 19 dan 20. Itu bisa dihafal, bisa dibicarakan, singkat sekali. Tetapi dua ayat ini menurut saya sangat menolong saya sendiri, keluarga, dan juga pelayanan saya. Saya seorang gembala, juga guru, sehingga bagaimana mengatur waktu tetapi juga terlibat di berbagai kegiatan organisasi. Sehingga kalau tidak dikuatkan oleh Tuhan, pasti kacau sekali jadwalnya. Jadi puji Tuhan, kita sama-sama ada di sini untuk dikuatkan. Sebentar, saya percaya waktu lebih banyak nanti menikmati kebersamaan. Jangan lupa, jangan kesini terus diam-diam, duduk sendiri, merenung. Kalau merenung yang baik tidak apa-apa. Jangan sampai ada yang merenung kegagalan, masa lalu. Tidak. Di sini tempat untuk kita dibangun. Sama-sama bilang dibangun. Saya bangun kau bangun saya. Ya, itu yang disebut saling membangun ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Matius 18 ayat 19 sampai 20, kalau itu ada di Alkitab HP-mu atau di buku, silakan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, apa? Jika dua orang daripadamu di dunia ini, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Yesus ada di sini menyertai kita. Karena itu janjinya. Dan kita juga berkumpul di sini untuk satu tujuan, yaitu bagaimana kita saling membangun. Saya memilih satu tema dari dua ayat ini, yaitu the power of symphoneo. Ini istilah yang diambil dari sini, the power of symphoneo. Symphoneo itu kata yang berhubungan dengan dunia musik, simfoni. Dan itu yang tadi tampil di sini. Luar biasa. Tadi kita terganggu sedikit dengan sound system listrik, tetapi akhirnya kita bisa bersimfoni. Jadi saudara-saudara, kita belajar kata symphoneo. Symphoneo adalah sebuah kata kerja yang aktif. Dan ini berhubungan dengan dunia musik. Jadi dalam orkestra itu semua karena kata ini terdiri dari kata sun dan phone. Sun itu artinya sama-sama, phone itu artinya suara. Jadi suara bersama. Suara bersama, semua orang punya suara bersama. Tapi suara bersama ia menyanyikan satu lagu saja.
satu lagu itu namanya lagu kesepakatan. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata, jika langsung oleh Bapa di surga, amin. Dia menyaksikan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di sini. Karena itu jangan ada yang datang dengan aduh saya bagaimana atau apa, karena dia akan menyelesaikannya. Yang penting kita ada di sini untuk sebuah kesepakatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, symphoneo itu artinya sepakat. Nah, sepakat dalam hal apa? Sepakat dalam yang pertama adalah kita menyadari bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang punya potensi. Semuanya. Dosen, mahasiswa, semua punya potensi. Karena symphoneo bicara tentang semua orang punya alat musik. Seperti ada gitar ukulele kecil, lalu ada gitar string, lalu ada gitar bass, lalu apa lagi? Ada biola yang digesek itu, lalu ada lagi musik. Nah, saya senang sekali dengan irama dari anak-anak kita ini. Kalau bawa gitar tadi, wah luar biasa ya. Karena nadanya minor-minor semua. Saya suka yang minor juga. Ya, itu seperti orang lain dengar itu, sepertinya lagu vals. Telinga yang salah. Sebab tidak vals. Itu ciri khasnya kita orang Papua itu, nyanyinya itu miring-miring semua. Saya ingat dulu kami di kampus di Jogja, yang nyanyi itu dari Papua, dari Ambon, dari Timur, ada Batak. Nah, kami grup anak-anak yang waktu itu masuk STT, ternyata semua punya talenta. Jadi yang mengiringi kami namanya Ibu Rosa. Ibu Rosa ini pemain musik luar biasa, dan dia mengiringi kami, dan kami menyanyi sampai miring semua. Karena apa? Semua lagunya itu miring-miring. Apa tidak tahu itu, sampai Ibu Rosa main keyboard, sampai main piano, sampai dia bilang begini, bukan main, kamu menyanyi sampai saya tidak bisa iring lagi karena notnya habis. Saudara-saudara, symphoneo bicara tentang setiap orang mempunyai potensi. Sama-sama bilang, setiap orang mempunyai potensi. Kita di STT, setiap orang itu orang hebat, dari dosennya, mahasiswanya. Jadi tidak ada orang yang tidak punya apa-apa. Yesus berkata begini, dia beri kepada kita talenta. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Apa yang terjadi dengan yang 1 talenta? Dia pergi, dia gali lubang, lalu dia kuburkan, dia simpan. Ini namanya orang bodoh. Dia tidak mau mengembangkannya. Tetapi beda dengan 2. 2 itu dia lipat gandakan. Dia kembangkan itu. 2 menjadi berapa? 4, maka dia dipuji oleh Tuhan yang memberi talenta itu. Lalu yang 5, dia begitu terima dari tuannya, lalu apa yang dia lakukan? Dia langsung segera pergi mengelola yang 5 itu dan menghasilkan berapa? 5 yang lain. Maka terjadilah 10. Bagaimana dengan yang 1? Yang 1 dia berkata begini, tuanku itu jahat, dia hanya kasih tugas, dia ini tidak peduli saya, dia hanya kasih beban-beban, biar saya kubur saja. Ini bicara tentang siapa? Mahasiswa yang tidak belajar, mahasiswa yang tidak bikin tugas, mahasiswa yang bilang, ini hanya tugas sebentar saja, dan aduh kenapa dosen-dosen kasih tugas terus begini. Akhirnya dikubur saja dan nilainya tetap 1. Tetapi 2 menjadi 4, 5 menjadi berapa? 10. Itu bicara tentang orang yang mengembangkan dirinya, orang yang belajar dari orang lain, orang yang tidak mau berhenti di satu pujian saja. Jangan makan pujian. Ada orang berkata begini, senangnya itu mapu, makan pujian. Makan pujian, kalau dipuji dia naik, kalau tidak dipuji dia turun. Nah, ini model kehidupan yang tidak boleh seperti itu. Kita Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang punya potensi. Itu hal pertama. Potensi besar sekali. Tapi pelajaran kedua dari symphoneo adalah alat-alat yang musik yang hebat itu harus digabung baru membentuk sebuah apa yang disebut simfoni, orkestra. Di orkestra itu kalau lihat di YouTube atau di video, berapa orang? Bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, bisa puluhan orang. Tetapi ada di dalam sebuah orkes.
Nah, ini orkestra ini. Luar biasa. Saya harap sebentar nanti kita buat video di sini bahwa kami ada di sebuah orkestra. Orkestra itu bernama Family Gathering dari STT Baptis. Dan kita berkumpul di sini karena Tuhan memberi kepada kita potensi. Jangan pernah melihat kepada dirimu dan berkata, saya datang dari kampung, saya datang dari laut, atau darat, atau gunung, atau lembah, atau apapun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan panggil kita untuk bertanggung jawab atas talenta-talenta kita. Itu sebabnya setiap talenta, kalau satu saja berfungsinya terbatas. Tapi kalau kita gabung, symphoneo, semua alat digabungkan, dimainkan bersama, itu namanya kebersamaan. Bapak Ibu Saudara, hidup ini singkat. Tadi kita sudah diingatkan dengan lagu. Hari ini kita bertemu, tapi kita tidak tahu besok masih bisa bertemu atau tidak. Tadi ada berita duka ya. Kemarin saya dengar kabar bahwa ada anggota keluarga, masih keluarga dari Ibu Dr. Sulis dengan suami yang berduka. Setiap saya kalau di jalan lalu mendengar ada ambulans lewat, dan biasanya kalau ambulans lewat kita di depan, apa yang kita lakukan? Kita ke pinggir semua, penghormatan kita. Karena yang lewat ini dia sudah selesai tugasnya dan dia pulang. Soal pulang ini dengan siapa itu urusan. Itu sebabnya kita harus pastikan kita pulang bersama Yesus. Amin. Jangan pernah hidup ini hanya main-main saja dan akhirnya kita pulang tapi tidak jelas pulang dengan siapa. Makanya kalau kita pulang dengan Yesus, sukacita karena kita punya jaminan. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Jadi mari kita dalam suasana begini, kebersamaan penting. Memainkan musik bersama, gabungkan. Tidak ada yang lebih besar dari yang lain. Saya berharap keluarga STT Baptis adalah sebuah keluarga yang saling memperhatikan, saling memainkan perannya. Mahasiswa kalau mau bicara atau apa, bertemu dengan dosen, berbagi. Dosen juga adalah manusia. Saudara-saudara, mahasiswa juga punya beban, dosen juga punya beban. Tapi kalau kita bisa bersimfoni, yaitu saling menguatkan, seperti musik, memainkan satu musik bersama, maka pasti kampus kita akan maju terus. Banyak tantangan kita selesaikan bersama-sama. Orang tidak menjadi penonton, tetapi ambil bagian seperti orkestra. Dan yang terakhir, kita sudah belajar bahwa symphoneo artinya yang pertama, setiap orang punya potensi. Setiap orang punya alat musik. Tapi alat musik dimainkan sendiri, yang menikmati hanya sendiri. Tapi arti yang kedua, symphoneo bicara tentang semua alat musik harus digabungkan, dimainkan bersama dalam sebuah orkestra. Orkestra itu bernama STT Baptis Papua. Kita berlindung di bawah sebuah wadah, kita bersaing dengan siapapun, tantangan boleh datang, kita siap untuk memberi yang terbaik di kota Jayapura, di tanah Papua. Amin? Siap? Jangan pernah merasa minder. Karena ada banyak orang tidak tahu kalau kita punya kampus yang luar biasa, punya alam yang indah. Di dalamnya ada berkat-berkat yang jatuh setiap saat. Tahukah saudara berkat-berkat yang jatuh setiap saat? Pohon mangga. Saya heran satu saat itu, saya ada di kantor, saya dengar bunyi mangga. Musim itu ya, beberapa musim yang lalu. Saya berharap begini, kalau saya keluar ini pasti saya tinggal mengumpulkannya. Wow, ternyata saya keluar, tidak ada buah satupun. Dan tidak ada manusia juga di situ. Jadi saya pikir ini buahnya kembali ke pohonnya. Ternyata ada manusia-manusia yang bersembunyi di balik mobil-mobil yang ada di situ. Jangan khawatir, ini tidak ada pengaruh dengan wisudamu nanti. Bapak Ibu Saudara, berkat. Betul, kampus kita itu kampus hijau, bukan hanya hijau, berbuah-buah. Luar biasa itu. Jadi artinya apa? Kita itu orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Kalau memainkan alat musik sendiri, bunyinya tidak rame. Tapi kalau digabungkan, itulah orkestra. Itulah simfoni. Dan yang terakhir, tahukah saudara yang pimpin orkestra itu siapa?
Dirigen Agung. Ayat 20 dari Matius 18 berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, apa? Aku dirigen. Aku hadir di situ. Aku pimpin konser itu dari awal sampai akhir hidup. Itulah keyakinan kita bahwa STT Baptis dipimpin oleh dirigen utama. Namanya Yesus yang telah bangkit. Yang lain mati, tapi dia bangkit. Makanya pengakuan Iman Rasuli berkata, yang bangkit dari antara orang mati. Yang lain mati. Dengar video-video sekarang bertebaran di mana-mana. Ada Kristen progresif, ada kelompok ini yang mengatakan ini dan mengatakan Alkitab salah. Salah semua. Karena Kristus bangkit, maka dunia tidak bisa melawan dia. Dan itulah keyakinan kita. Dialah dirigen agung yang saat ini memimpin kita. Karena itu, saudara-saudara, semangat baik dosen, Bapak Ibu, tenaga pendidikan, dan semua kita, staf, dan juga mahasiswa semua semester. Apa yang menjadi tantangan? Ingatlah, kita punya dirigen, kita punya pemimpin. Dirigen itu tugasnya memandu kita. Bapak Ketua, Ketua 1, 2, 3, lalu bidang-bidang kaprodi dari semua bidang. Itu adalah dirigen-dirigen dalam bidang yang mengarahkan kita sehingga paduan suara kita, nyanyian kita nyanyikan sampai selesai, sampai akhir hidup. Tahukah saudara tema lagu ini apa yang dinyanyikan di dalam konser itu? Temanya adalah sepakat. Karena itu yang ada di ayat 19. Jika dua orang sepakat, dan kata sepakat itu melodinya namanya love, L-O-V-E. Sama-sama bilang love. Ada love, ada lap. Mirip. LAP itu lap. Papua punya itu biasa yang lap. Nansa lapko. Baku lap. Makanya banyak kasus di kepolisian karena baku lap muka itu. Anak-anak Tuhan tidak boleh. Bagian kita adalah L-O-V-E, love. Dan itulah simfoni kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya kita semua dikuatkan. Jangan pernah ada yang merasa saya tidak punya apa-apa. Saya ini dari sini, saya ini orang kecil, saya ini. No. Kita semua punya sesuatu untuk dimainkan bersama-sama. Itulah Symphoneo. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Bapa di sorga senang dengan karena itu kita nikmati. Saya hanya mengingatkan yang mandi ke laut tidak usah terlalu jauh ke laut, ya, ada batasnya di laut, ya. Kemudian lihat di bawah ada yang hitam-hitam, itu duri babi. Hati-hati, jangan sampai ada urusan rumah sakit nanti. Karena mungkin pikir apa yang hitam injak begini langsung masuk semua, betul. Usahakan untuk di pinggiran sini saja supaya kita aman dari awal sampai akhir.